Nama Sritex kembali mencuat ke publik usai Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit pada Rabu 21 Mei 2025. Sosok Komisaris Utama Sritex tahun 2005 hingga 2022, Iwan Setiawan Lukminto, turut terseret menjadi tersangka dari 2 orang lainnya. Iwan diduga menyelewengkan dana kredit bank untuk membayar utang serta membeli aset non-produktif. Lantas, apa saja yang perlu diketahui dari kasus ini? Simak berikut ini. Bermula pada awal Mei 2025, penyidik Jampitsus Kejagung mulai bergerak mengusut dugaan korupsi PT Sritex. Kemudian, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 21 Mei 2025. Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto diduga menyalahgunakan dana pemberian kredit bank. Dana yang diselewengkan ini senilai 692,9 miliar rupiah dari Bank BJB dan Bank DKI. Karena adanya kemacetan pembayaran, dana sebesar itu ditetapkan sebagai kerugian negara karena Sritex tidak bisa melunasinya sejak Oktober 2024. Kasus ini pertama kali terungkap pada saat Kejagung melihat adanya kejanggalan dalam pemberian kredit bank ke PT Sritex. Kejagung melihat pada laporan PT Sritex yang mencatat keuntungan sebesar 1,24 triliun rupiah pada 2020. Namun alami kerugian sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 15,65 triliun rupiah pada 2021. Hal tersebut dinilai janggal karena dalam kurun waktu 1 tahun mengalami keuntungan yang signifikan dan pada tahun berikutnya mengalami kerugian signifikan pula. Atas kejanggalan ini, Kejagung akhirnya melakukan penyidikan kepada Komisaris Utama PT Sritex itu. Kejagung telah menetapkan 3 tersangka pada kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex. Ketiga tersangka ini meliputi Iwan Setiawan Lukminto, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk Sritex tahun 2005 hingga 2022. Diki Syahban Dinata, pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB tahun 2020. Zainuddin Mappa, Direktur Utama Bank DKI tahun 2020. Berbeda dengan Iwan, kedua tersangka lain yaitu Diki dan Zainuddin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan kredit dengan melawan hukum yang tidak sesuai prosedural. PT Sritex yang gagal melunasi kredit dari Bank BJB serta Bank DKI menyebabkan kerugian negara sebesar 692,9 miliar rupiah. Hingga Oktober 2024, PT Sritex juga memiliki utang lain sebesar 3,5 triliun rupiah dari 20 lebih bank meliputi sejumlah bank swasta. Atas tindakannya tersebut, para tersangka dikenai Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.